Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ika Mutmainah, Andi Sabira Alfiah, dan Herlina akan memaparkan materi tentang aliran sastra. Untuk mengetahui apa itu aliran sastra dan jenis-jenisnya, silahkan simak video berikut ini. Aliran sastra dan jenis-jenis aliran sastra. Aliran sastra merupakan pandangan atau haluan yang mempengaruhi jiwa pengarang dalam membuat suatu karya sastra. Aliran sastra pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip, pandangan hidup, politik, dan lain-lain yang dianut sastrawan dalam menghasilkan satu karya. Aliran sastra berasal dari kata stroming, bahasa Belanda yang mulai muncul di Indonesia pada zaman Pujangga Baru. Kata itu bermakna keyakinan yang dianut golongan-golongan pengarang yang sepaham, ditimbulkan karena menentang paham-paham lama. Selanjutnya, jenis-jenis aliran sastra. Yang pertama, aliran romantisme. Romantisme adalah aliran sastra yang mengutamakan perasaan. Sastra romantisme ditandai dengan ciri-ciri keinginan untuk kembali ke tengah alam, kembali kepada sifat-sifat yang asli, alam yang belum tersentuh dan terjamah tangan-tangan manusia. Istilah ini juga mencakup ciri-ciri adanya keterpencilan, kesedihan, kemurungan, dan kegelisahan yang hebat. Contoh karya sastra pada aliran romantisme yaitu Siti Nurbaya karya Marah Rusli, Pertemuan Jodoh karya Abdul Muiz, Dian yang Tak Kunjung Padam karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang kedua yaitu aliran ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran yang mengutamakan pernyataan jiwa pengarang serta mengekspresikan pandangan seni mereka atau emosi secara kuat. Ekspresionisme tidak pernah merupakan suatu gerakan yang dirancang secara baik. Dapat dikatakan bahwa ciri utama ekspresionisme yaitu pemberontakan melawan tradisi realisme dalam bidang sastra dan seni, baik dalam hal persoalan maupun gayanya. Contoh karya sastra aliran ekspresionisme yaitu Puisi Aku karya Chairul Anwar dan Puisi Doa karya Chairul Anwar. Yang ketiga, simbolisme. Simbolisme merupakan aliran dalam sastra yang mencoba mengungkapkan ide-ide dan emosi lebih dengan sugesti-sugesti daripada menggunakan ekspresi langsung melalui objek-objek, kata-kata, dan bunyi. Aliran ini merupakan reaksi terhadap realisme dan naturalisme yang hanya berpijak pada kenyataan semata. Sastra simbolik banyak menggunakan simbol atau lambang dalam mengungkapkan pemikiran, emosi secara samar-samar dan misterius. Contoh karya sastra aliran simbolisme yaitu Tinjaulah Dunia Sana karya Maria Amin. Determinisme. Determinisme ialah cabang aliran naturalisme. Bias diartikan paksaan nasib, tetapi bukan nasib yang ditentukan oleh keadaan masyarakat sekitar seperti kemiskinan, penyakit keturunan, kesukaran akibat peperangan, dan sebagainya. Masyarakat yang bobroklah yang melahirkan manusia-manusia seperti itu. Cara pengarang melukiskan juga naturalistik. Contoh karya sastra aliran determinisme, puisi Pelacur-Pelacur Kota Jakarta karya Chairul Anwar. Idealisme. Dalam dunia sastra, idealisme berarti aliran yang menggambarkan dunia yang dicita-citakan, dunia yang diangan-angankan, aliran dalam kesastraan yang mengungkapkan hal yang ideal. Pengarangnya penuh perasaan dan cita-cita. Mereka berpendapat bahwa sastra punya peran untuk suatu perubahan sosial ke arah yang positif. Contoh karya aliran idealisme, Candi karya Sanusi Pane. Surrealisme. Aliran yang terlalu mengagungkan kebebasan kreatif dan berimajinasi sehingga hasil yang dicapai menjadi anti logika dan anti realitas. Bisa jadi apa yang terungkap itu pada mulanya berangkat dari kenyataan sekitar, tetapi karena desain imajinasinya itu sudah sedemikian syarat, kuat dan jauh, dia terasa ekstrim dan radikal. Contoh karya aliran surrealisme, Siarah karya Iwan Simatupang, Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar. Mistisme. Aliran mistisme adalah aliran dalam kesusastraan yang mengacu pada pemikiran mistik, yaitu pemikiran yang berdasarkan kepercayaan kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa.
suatu keadaan yang merasa dekat kepada Tuhan atau merasa bersatu dengan Tuhan dan kebenaran yang paling tinggi. Dengan kata lain, mistisme merupakan aliran yang menggambarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Contoh karya aliran mistisme yaitu puisi doa karya Lea Concerina. Realisme. Aliran ini mengutamakan realitas kehidupan. Apa yang diungkapkan para pengarang realis adalah hal-hal yang nyata, yang pernah terjadi, bukan imajinatif belaka. Biografi, autobiografi, album kisah nyata, roman sejarah, bisa kita masukkan ke sini. Sastra realis juga berbeda dengan berita surat kabar atau laporan kejadian, karena ia tidak semata-mata realistik. Contoh karya sastra aliran realisme adalah novel Pada Sebuah Kapal karya N.H. Dini dan Kota Harmoni karya Idrus. Naturalisme, aliran yang mementingkan pengungkapan secara terus terang tanpa mempedulikan baik, buruk, dan akibat negatif. Pengarang naturalis dengan tenangnya menulis tentang skandal para penguasa atau siapapun dengan bahasa yang bebas dan tajam. Pornografi, karya mereka jatuh menjadi picisan, bukan tabu bagi mereka. Biasanya hal ini benar-benar mereka sadari, bahkan mereka pun sempat membanggakan naturalisme ini sebagai gaya mereka. Contoh karya sastra aliran naturalisme yaitu yang pertama Belenggu, karya Armin Pane, dan yang kedua yaitu Surabaya, karya Idrus. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.